Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kami. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan pengertian sekuritas delusian, jenis-jenisnya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perhitungan laba bersaham atau earning per share. Materi ini penting untuk dipahami karena berkaitan dengan investasi perusahaan dan informasi keuntungan yang diterima pemegang saham. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Oke, materi selanjutnya adalah efek dilutif. Efek dilutif adalah kondisi ketika laba per saham menjadi lebih kecil karena jumlah saham yang beredar bertambah. Jadi intinya bukan karena perusahaan rugi atau labanya turun, tetapi karena labanya harus dibagi ke lebih banyak saham. Dalam perusahaan ada beberapa instrumen yang awalnya bukan saham biasa, tetapi punya potensi menjadi saham di masa depan, yaitu obligasi konversi, saham preferen konversi, dan opsi dan waran saham. Selama instrumen tersebut belum dikonversi, jumlah saham masih normal. Tapi kalau suatu saat dikonversi, jumlah saham akan meningkat. Nah, ketika jumlah saham bertambah, otomatis perhitungan laba per saham berubah. Laba perusahaan yang tadinya dibagi ke sedikit saham, sekarang harus dibagi ke lebih banyak saham. Akibatnya, nilai laba per saham akan turun. Nah, penurunan inilah yang disebut sebagai efek dilutif. Oke, next slide. Yang perlu dipahami, efek dilutif itu sebenarnya bukan kejadian nyata yang sudah pasti terjadi, tetapi lebih ke kemungkinan yang diperhitungkan dalam analisis. Makanya dalam akuntansi ada istilah diluted EPS atau EPS yang dihitung dengan asumsi bahwa semua instrumen yang bisa dikonversi menjadi saham benar-benar dikonversi gitu. Jadi secara sederhana, bayangannya itu kalau misalnya awalnya keuntungannya dibagi ke 10 orang gitu. Lalu tiba-tiba orangnya bertambah jadi 20 misalnya. Nah, karena ada yang ikut masuk gitu, karena ada yang ikut join, walaupun total keuntungannya sama, tetapi keuntungan yang dibagikan itu akan lebih sedikit gitu. Nah, itu tadi adalah gambaran efek dilutif dalam konteks saham. Jadi, kesimpulannya, efek dilutif ini menunjukkan bahwa potensi penambahan saham di masa depan bisa menurunkan laba per saham, sehingga penting untuk dipertimbangkan agar gambaran kinerja perusahaan tidak terlalu tinggi dan dalam kondisi sebenarnya. Jadi kesimpulannya, efek dilutif menunjukkan bahwa potensi penambahan saham di masa depan bisa menurunkan laba per saham, sehingga penting untuk dipertimbangkan agar gambaran kinerja perusahaan tidak terlalu terlihat tinggi dari kondisi sebenarnya. Nah, kayak aku mau simpulin juga, kalau misalnya laba perusahaan kan relatif tetap misalnya, tapi jumlah sahamnya ini bertambah gitu, maka laba per saham akan menjadi lebih kecil gitu. Nah, konsep ini tuh penting karena memberikan gambaran yang lebih realistis kepada investor mengenai kemungkinan penurunan laba per saham di masa depan. Oke, teman-teman, materi selanjutnya adalah utang konversi. Aku bacain dulu yang di PPT. Utang konversi adalah utang jangka panjang atau umumnya obligasi yang dapat diubah menjadi saham biasa pada waktu tertentu gitu. Jadi saat belum dikonversi, instrumen ini tuh masih berupa liabilitas dan tidak mempengaruhi jumlah saham beredar. Namun ketika sudah dikonversi menjadi saham, jumlah sahamnya akan berpotensi menurunkan laba per saham atau EPS tadi ya. Nah, kondisi inilah yang berkaitan langsung dengan efek dilutif, yaitu penurunan laba per saham akibat bertambahnya jumlah saham beredar. Untuk sehingga perlu diperhitungkan dalam analisis diluted EPS agar memberikan gambaran kinerja perusahaan yang lebih realistis. Nah, oke teman-teman, jadi salah satu dari ketiga komponen tadi yang menyebabkan efek dilutif itu kan ada obligasi konversi. Nah, ini dia salah satunya, yaitu utang konversi. Nah, utang konversi itu apa sih? Utang konversi merupakan salah satu jenis utang jangka panjang, biasanya dalam bentuk obligasi gitu ya, yang memiliki karakteristik khusus, yaitu jadi utang konversi merupakan salah satu jenis utang jangka panjang, biasanya dia itu dalam bentuk obligasi yang memiliki karakteristik khusus,
yaitu dapat diubah menjadi saham biasa pada waktu dan syarat tertentu gitu. Artinya instrumen ini pada awalnya adalah hutang, tetapi di masa depan berpotensi menjadi bagian dari ekuitas perusahaan karena sifat yang bisa berubah bentuk. Inilah utang konversi yang menjadi penting gitu dalam pembahasan laba per saham. Nah, teman-teman, selama utang tersebut belum dikonversi, perusahaan ini memperlakukannya sebagai liabilitas dan tetap memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara periodik gitu. Nah, dalam kondisi ini, utang konversi belum mempengaruhi jumlah saham yang beredar, sehingga perhitungan laba per saham ini masih menggunakan kondisi yang normal atau disebut sebagai basic EPS. Nah, dengan kata lain, sebelum terjadinya konversi, tidak ada dampak langsung terhadap jumlah saham. Namun, ketika utang konversi tersebut diubah menjadi saham biasa, terjadi perubahan yang signifikan gitu dalam struktur keuangan perusahaan. Utang yang sebelumnya ada akan hilang karena telah dikonversi menjadi ekuitas gitu. Jadi selain itu, perusahaan ini tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar bunga sehingga laba bersih akan meningkat. Di sisi lain, jumlah saham yang beredar juga akan bertambah karena adanya saham baru hasil konversi tersebut gitu. Nah, perubahan ini kemudian berdampak pada perhitungan laba per saham. Di satu sisi laba meningkat karena beban bunga tidak ada lagi, akan tetapi di sisi lain jumlah saham yang beredar juga meningkat gitu. Dan jadi dalam banyak kasus penambahan jumlah saham ini lebih besar pengaruhnya dibandingkan kenaikan laba, sehingga menyebabkan nilai laba per saham justru menurun gitu. Jadi penurunan inilah yang disebut sebagai efek dilutif tadi gitu. Dalam perhitungan diluted EPS diasumsikan bahwa konversi tersebut sudah terjadi sejak awal periode gitu. Oleh karena itu, laba bersih akan disesuaikan dengan menambahkan kembali beban bunga setelah pajak dan jumlah saham juga ditambah dengan saham hasil konversi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih realistis kepada investor mengenai kemungkinan penurunan laba saham di masa depan jika seluruh instrumen konversi benar-benar digunakan. Dengan demikian, utang konversi tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan, tapi juga memiliki implikasi penting terhadap analisis kinerja perusahaan, khususnya dalam menilai laba per saham. Jadi di dalam utang konversi ini, teman-teman, itu ada namanya utang jangka panjang yang disebut dengan obligasi. Jadi yang tadinya perusahaan mempunyai hutang bisa dikonversi gitu. Jadi menjadi ekuitas gitu, menjadi laba per saham gitu. Jadi kalau misalnya sudah dikonversi, perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar, tetapi dampak kepada laba per saham itu si laba per sahamnya akan semakin menurun gitu, akan semakin mengecil gitu. Baik, selanjutnya ada waran saham. Jadi, waran saham itu merupakan opsi yang diberikan oleh perusahaan kepada investor untuk membeli sahamnya itu dalam waktu tertentu dan dengan harga tertentu. Jadi, waran itu bisa dikatakan sebagai voucher, tiket, atau bonus kepada investor ketika investor ini membeli saham. Waran itu biasanya dikeluarkan sebagai pemanis sekuritas lainnya yang seringkali digunakan dalam situasi-situasi sebagai berikut ini. Yang pertama, itu untuk membuat sekuritas lebih menarik. Waran itu sering diberikan bersama dengan obligasi atau saham preferen supaya investor ini lebih tertarik membeli saham atau sekuritas tersebut, karena selain mendapat keuntungan dari obligasi atau saham preferen ini, investor juga mempunyai kesempatan kembali untuk membeli saham perusahaan di masa depan dengan harga tertentu yang biasanya itu lebih murah. Selanjutnya ada pemilik saham sebelumnya itu mempunyai hak yang didahulukan untuk membeli saham. Jadi ini tuh hak bagi pemegang saham lama untuk membeli saham baru terlebih dahulu sebelum ditawarkan ke pihak lain. Nah, tujuannya itu presentasi kepemilikan pemegang saham lama itu tidak berkurang dan pemegang saham lama itu tetap punya kesempatan untuk mempertahankan kontrol perusahaan. Waran itu bisa diberikan kepada pemegang saham lama sebagai bentuk dari hak tersebut.
Yang ketiga itu untuk kompensasi manajemen dan karyawan. Jadi perusahaan juga menggunakan waran ini sebagai bentuk penghargaan atau bonus bagi manajer atau karyawan. Selanjutnya ada poin-poin penting yang ada di waran. Yang pertama, kode. Biasanya waran itu berakhiran huruf W. Contohnya saham PT ABCD kalau misalkan dia memiliki waran maka menjadi ABCDW. Contoh dari waran saham itu, misalkan kita membeli saham PT XYZ nih pada saat IPO dengan harga 1.000 per lembar dan saham tersebut itu mendapatkan waran, maka pada waktu tertentu dan pada harga tertentu kita itu dapat kembali membeli saham perusahaan tersebut dengan harga Rp1.000 per lembar saham, walaupun saham tersebut itu di harga 1.200 gitu. Selanjutnya itu ada saham preferen konversi. Jadi saham preferen konversi itu merupakan sebuah opsi kepada pemegang saham preferen untuk dapat menukar saham preferennya itu menjadi saham biasa pada jumlah tertentu dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Jadi pemegang saham preferen ini nantinya bisa memilih nih ingin tetap memegang saham preferen atau ingin mengubahnya menjadi saham biasa. Artinya pemilik saham preferen ini diberikan pilihan atau hak, jadi bukan diberikan kewajiban ya untuk menukar sahamnya menjadi saham biasa. Nah, saat dikonversi juga, jumlah saham biasa yang diterima itu sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya nih, satu saham preferen itu dapat ditukar menjadi 5 saham biasa. Berarti kalau investor mempunyai 10 saham preferen, maka bisa dikonversi menjadi 50 saham biasa. Konversi juga itu biasanya memiliki periode waktu tertentu. Contohnya nih, saham itu dapat dikonversi mulai tahun 2026 sampai tahun 2028. Nah, kalau misalkan lewat batas waktu tersebut, hak konversi itu bisa berakhir. Jadi saham preferen konversi itu adalah sekuritas saham utama yang mana pemilik saham preferen itu dapat mengonversi menjadi saham biasa dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya itu harga pelaksanaan. Jadi harga yang harus dibayar untuk menukar waran menjadi saham. Ini tuh harga yang harus dibayar oleh investor untuk membeli saham perusahaan. Jadi kalau misalkan harga pelaksanaan warannya itu 1.000 dan dalam waktu tertentu atau harga tertentu saham di pasaran itu menjadi 1.500, maka pemilik waran atau investor yang memiliki waran ini bisa membeli saham di harga 1.000 walaupun harganya itu naik menjadi 1.500, jadi lebih murah dari harga pasar. Selanjutnya itu ada risiko. Jika harga saham induk di bawah harga pelaksanaan saat jatuh tempo, maka waran itu akan hangus. Jadi, waran itu punya batas waktu. Kalau misalkan sampai jatuh tempo harga saham itu masih lebih rendah dari harga pelaksanaannya, maka waran itu jadi tidak berguna. Misalkan nih, harga saat pelaksanaan atau itu tuh harga saat membeli saham beserta waran tuh 2.000, tapi pas saat jatuh tempo waran ini harga saham itu 1.500, maka waran sahamnya itu tidak berguna. Lalu yang keempat itu ada trading. Waran itu dapat diperjualbelikan di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Jadi waran itu tidak harus disimpan sampai digunakan. Investor yang memiliki waran itu bisa menjualnya ke investor lain sebelum jatuh tempo. Seperti itu. Nah, contohnya misalnya nih PT XYZ itu menerbitkan saham preferen konvertible. Lalu ada ketentuannya, satu saham preferen itu dapat dikonversi menjadi 5 saham biasa. Nah, investor itu memegang 1.000 lembar saham preferen. Nah, investor ini memutuskan nih untuk menukar atau mengonversi seluruh saham preferen miliknya menjadi saham biasa. Maka investor ini menerima 5.000 lembar saham biasa, 1.000 dikali 5 kayak gitu.
Lalu selanjutnya itu ada akuntansi untuk kompensasi saham. Jadi akuntansi untuk kompensasi saham ini adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk instrumen saham, bukan kas. Nah, biasanya perusahaan itu kan memberi imbalan ke karyawan itu dalam bentuk gaji atau bonus uang. Tapi ada juga perusahaan yang memberi imbalan dalam bentuk saham. Nah, inilah yang disebut dengan kompensasi saham. Artinya, karyawan itu tidak hanya menerima bayaran, tetapi juga bisa memperoleh manfaat dari kenaikan nilai perusahaan. Dalam akuntansi, walaupun perusahaan tidak langsung mengeluarkan kas, pemberian ini tetap dianggap sebagai biaya atau beban karena perusahaan menerima jasa dari karyawan. Nah, tujuan perusahaan itu menggunakan kompensasi saham ini supaya karyawan lebih loyal dan lebih termotivasi. Kenapa? Karena kalau karyawan punya saham, mereka itu akan lebih peduli pada kinerja perusahaan. Nah, kalau perusahaan berkembang dan harga saham naik, karyawan juga ikut memperoleh keuntungan. Jadi, karyawan dan perusahaan ini punya tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis dari kompensasi saham. Yang pertama itu ada stock option, yaitu hak yang diberikan kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu di masa depan. Jadi perusahaan ini memberi kesempatan kepada karyawan untuk membeli saham dengan harga yang sudah ditentukan dari awal. Misalnya hari ini perusahaan menetapkan harga 5.000 rupiah untuk per lembar saham. Nah, kalau nanti harga pasarnya naik jadi 8.000 rupiah, karyawan tetap bisa membeli di harga 5.000 rupiah. Jadi keuntungan karyawan itu berasal dari selisih harga tersebut. Lalu yang kedua itu ada restricted option, yaitu saham yang diberikan kepada karyawan tetapi baru menjadi milik penuh setelah syarat tertentu terpenuhi. Nah, untuk jenis yang ini perusahaan itu sebenarnya sudah menjanjikan saham, tetapi karyawan belum bisa langsung memilikinya. Biasanya ada syaratnya, misalnya harus tetap bekerja selama 3 tahun penuh. Nah, inilah yang disebut dengan vesting period atau masa tunggu. Nah, kalau syarat itu sudah terpenuhi, barulah saham itu menjadi hak penuh karyawan, seperti itu. Lalu untuk jenis yang ketiga itu ada stock appreciation right atau SAR, yaitu hak yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham perusahaan dalam periode tertentu tanpa harus membeli saham tersebut terlebih dahulu. Nah, kalau stock option kan tadi memberi hak untuk membeli saham, maka SAR ini berbeda. Di SAR, karyawan itu tidak perlu membeli saham. Karyawan hanya menerima nilai kenaikan harga sahamnya saja. Nah, untuk contoh, misalnya perusahaan itu memberi SAR ketika harga saham masih 5.000. 2 tahun kemudian harga saham itu naik menjadi 8.000. Berarti kan kenaikannya 3.000 per saham. Nah, nilai 3.000 itulah yang menjadi keuntungan karyawan. Jadi intinya karyawan itu ikut menikmati kenaikan nilai perusahaan tetapi tanpa harus mengeluarkan uang untuk membeli saham. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke contoh soalnya. Jadi diketahui pada tanggal 1 Januari 2025 PT Maju Jaya memberikan 200 stock option kepada karyawan. Setiap opsi memberikan hak membeli 1 lembar saham biasa. Nilai wajar opsi pada granted adalah 10.000 per opsi. Lalu karyawan harus bekerja selama 2 tahun atau vesting period agar haknya menjadi penuh. Nah, diminta yang pertama itu hitung total kompensasi, lalu yang kedua itu hitung beban per tahun, lalu yang ketiga buat jurnal tahun 2025 dan 2026 atau jurnal tahun pertama dan jurnal tahun kedua. Lalu kita masuk ke cara penyelesaiannya atau cara perhitungannya. Yang pertama itu kita hitung dulu total kompensasinya, yaitu dengan mengalihkan 200 stock option dengan harga granted yaitu 10.000 rupiah menghasilkan 2 juta rupiah. Lalu yang kedua kita hitung beban per tahunnya, yaitu dengan membagi total kompensasi dengan periode vesting atau masa tunggu, yaitu 2 juta rupiah dibagi 2 tahun sama dengan 1 juta per tahun. Nah, selanjutnya kita membuat jurnal untuk tahun pertama atau tahun 2025. Di sini ada beban kompensasi saham pada tambahan modal disetor sebesar 1 juta rupiah. Lalu untuk tahun kedua itu sama, yaitu beban kompensasi saham pada tambahan modal disetor sebesar 1 juta rupiah. Lalu untuk selanjutnya itu ada laba per saham. Jadi laba per saham atau
earning per share merupakan salah satu indikator utama dalam analisis keuangan yang menunjukkan berapa besar laba bersih perusahaan yang diperoleh untuk setiap lembar saham yang beredar. Nah, EPS ini menjadi ukuran penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Jadi, maksud dari EPS ini adalah kita melihat berapa besar keuntungan perusahaan kalau dibagi ke setiap lembar saham. Nah, kalau biasanya kita hanya lihat perusahaan itu untung besar atau kecil secara total, EPS ini lebih spesifik karena dibagi per saham. Jadi bisa dibilang EPS itu membantu kita menjawab pertanyaan, kalau saya punya satu saham, saya dapat bagian laba berapa? Nah, makanya EPS itu penting karena dia menunjukkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan keuntungan untuk para pemegang sahamnya. Jadi, EPS ini bukan cuma angka biasa, tapi punya banyak fungsi dalam analisis keuangan. Nah, yang pertama itu, EPS ini digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Artinya, kita bisa lihat apakah perusahaan itu benar-benar menghasilkan laba yang baik atau tidak. Lalu, yang kedua itu, laba per saham ini atau EPS juga bisa dipakai untuk membandingkan kinerja antar perusahaan. Misalnya kita mau membandingkan dua perusahaan di bidang yang sama, kita bisa lihat mana yang lebih menguntungkan per sahamnya. Lalu yang ketiga itu menjadi dasar pengambilan keputusan investasi, karena investor biasanya ingin memilih perusahaan yang EPS atau laba per sahamnya itu bagus dan stabil. Nah, dan yang terakhir itu, EPS atau laba per saham ini juga bisa dipakai untuk menghitung rasio lain seperti price to earning ratio yang sering digunakan untuk menilai apakah harga saham itu mahal atau murah. Jadi intinya, EPS atau laba per saham ini itu sangat penting dalam dunia investasi karena jadi salah satu indikator utama. Nah, jadi dalam EPS ini atau laba per saham ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama basic EPS, yang kedua itu ada diluted EPS. Nah, untuk basic EPS sendiri yaitu adalah perhitungan yang paling sederhana. Jadi basic EPS ini dihitung berdasarkan jumlah saham yang benar-benar ada saat ini di pasar. Jadi ini menggambarkan kondisi nyata perusahaan tanpa asumsi tambahan apapun. Lalu yang kedua itu ada diluted EPS, ya ini versi yang lebih hati-hatinya. Jadi diluted EPS itu tidak hanya menghitung saham yang sudah beredar, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan adanya tambahan saham di masa depan. Nah, tambahan saham ini biasanya berasal dari opsi saham karyawan, waran, atau obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Jadi kalau disimpulkan, basic EPS itu melihat kondisi sekarang, sedangkan diluted EPS ini melihat kondisi jika semua potensi saham tambahan benar-benar terjadi. Nah, biasanya diluted EPS ini lebih kecil karena jumlah saham yang dibagi itu lebih banyak, seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam contoh soalnya. Untuk rumus EPS sendiri itu, yaitu EPS sama dengan laba bersih dikurang dividen saham preferen dibagi jumlah saham biasa beredar. Nah, di sini untuk contoh soalnya itu diketahui sebuah perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 600 juta dan perusahaan juga membayar dividen saham preferen sebesar 60 juta dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar yaitu 270.000 lembar. Lalu untuk cara perhitungannya atau cara penyelesaiannya itu yaitu EPS sama dengan 600 juta. 600 juta ini dari laba bersih perusahaan dikurang 60 juta. 60 juta karena perusahaan membayar dividen saham preferen. Lalu dibagi 270.000 lembar saham biasa yang beredar. Di sini EPS sama dengan 540 juta dibagi 270.000 menghasilkan 2.000 per lembar saham.